siang Bapak. Saya Cynthia Denista, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lebak, Sampingkal SMP Negeri 1 Bayah. Mohon izin, mohon waktunya Bapak untuk kegiatan demonstrasi kontekstual terkait modul 3.2 untuk pemimpin pembelajaran. Akan banyak mungkin share pengalaman dari Bapak yang nantinya akan banyak juga saya serap sebagai bahan untuk evaluasi dan refleksi diri ke depannya. Bapak ya. Ini terkait pengalaman Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah. Bapak senior sekali di Kabupaten Lebak ya. Mohon izin waktunya untuk berdiskusi bersama Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, sejauh ini mungkin di sekolah tempat Bapak memimpin sering dihadapkan dengan bentuk-bentuk kasus, baik itu terkait dilema etika atau bujukan moral. Nah, dilema etika di sini berarti kan ada kondisi benar versus benar ya Pak. Sedangkan bujukan moral kadang dihadapkan dengan benar dengan salah. Ya. Pertanyaan saya, selama ini Bapak menghadapi kasus tersebut, bagaimana cara mengidentifikasinya? Yang namanya dilema etika selama kita hidup dan bekerja, apalagi manusia itu sebagai makhluk sosial, terutama kita bekerja di satu lembaga bukan secara individu, yang namanya dilema etika itu ada, selalu ada dan pasti ditemukan. Terus tadi pertanyaan tentang apa? Ya, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah ini dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, yang tadi sudah disampaikan bahwa dilema etika itu benar, PS benar. Ya. Sedangkan bujukan sosial itu benar versus salah. Memang di situ perlu kecerdikan karena ini sifatnya kan menyangkut sikap dan kejadian antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok. Jadi kita mestinya lebih cermat, apalagi kalau kita bekerja itu tidak seperti struktural. Kita kan emosional, yang dihadapinya itu manusia bukan alat. Makanya kita harus hati-hati dalam mengidentifikasi apakah itu etika, dilema etika atau itu. Jadi kita harus pandai. Lalu dari pengalaman Bapak selama ini, mungkin kan Bapak terkadang dihadapi dengan kasus-kasus di mana kasus tersebut kadang sama-sama penting nih. Nah, bagaimana Bapak cara memutuskannya? Sejauh pengalaman Bapak. Setidaknya kita punya landasan ya. Membaca beberapa teori bagaimana untuk memecahkan kasus. Biasanya Bapak suka mengidentifikasi dulu keputusan yang perlu diambil biasanya. Setelah itu mengumpulkan atau menginventarisir. Kemudian yang ketiga kita bisa cari solusinya. Ketika menemukan kasus itu, ini solusinya bagaimana? Langkah berikutnya kita mempertimbangkan bukti. Jadi ketika ada pelanggaran etika, buktinya apa? Kita dikumpulkan dulu buktinya. Kemudian kita memilih solusi yang terbaik untuk pemecahan. Baru langkah terakhir kita mengambil keputusan. Itu langkah-langkah yang biasa Bapak tempuh melalui 6 tahapan formal. Itu Pak, berarti itu langkah-langkah dan prosedur yang biasa Bapak lakukan. Jadi kita tidak boleh secepatnya mengambil keputusan, tapi langkah-langkah dulu yang harus kita. Karena kita menyangkut makhluk hidup dengan makhluk hidup. Dalam mengambil keputusan, hal apa saja yang Bapak rasa itu Bapak anggap efektif
di antara semua langkah yang biasa Bapak lakukan dan ini paling efektif nih biasanya? Oh iya, biasanya kalau di lembaga atau di sekolah Bapak ada yang paling efektif itu setelah diskusi terutama dengan Wakasek. Dengan Wakasek secara intern mereka ngasih masukan, baru Bapak yang menyimpulkan. Tapi kalau misalnya etikanya peraturan, undang-undang atau undang-undang itu harus tepat. Beda lagi dengan kebijakan. Aturan, undang-undang ya seperti Perda, Permen itu kan keputusan. Ya. Jadi kita itu mah tidak ada ampun. Beda lagi dengan kebijakan. Kalau kebijakan timbul kebijaksanaan. Jadi itu yang sering Bapak itu. Kadang-kadang kok Bapak telat. Ya. Nah itu yang namanya kebijakan. Beda lagi kalau aturan. Anda melanggar ini pasal sekian, kamu mau tidak mau kan harus tepat. Karena ada peraturan tertulis. Ada peraturan tertulis, betul sekali. Lalu selama ini hal apa yang menjadi tantangan Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan ketika Bapak dihadapi dengan dilema etika? Iya. Yang pernah dan sering Bapak lakukan itu situasi dan kondisi. Itu ada apa? Ada tantangan juga ketika situasi kondisinya tidak memungkinkan. Kondisi pribadi Bapaknya atau lingkungannya. Karena tadi Bapak katakan ini kan menyangkut halayak orang banyak. Kemudian ada keraguan-raguan. Jadi tindakan apa yang mesti dilakukan? Ini kita kan harus mempertimbangkan segi positif dan negatif. Kalau menurut agama mah antara mudarat dan itu yang ketiga. Ada hambatannya. Memang termasuk kekeliruan memahami informasi. Ketika mendapat informasi kan Bapak tidak langsung ada informasi dari rekan Bapak gitu katanya. Ketika kurang memahami juga itu bisa jadi. Termasuk yang terakhir apabila ada informasi yang minim atau berlebihan. Oh iya, dilebih-lebihkan. Nah, dilebih-lebihkan oleh orang lain. Ada juga yang mengambil keputusan padahal informasi itu baru 50%. Oh iya. Ya, baru 50%. Berarti kita harus mencari lagi kan, sampai 100%. Tapi ada juga yang over di atas 100%. Jadi berlebih-lebihan. Kan yang namanya informasi manusia itu. Iya. Suara manusia itu lebih nyaring daripada suara bohong kata orang Sunda gitu kan. Betul nggak? Suka ditambah-tambah kan gitu. Awalnya satu kalimat nyampe ke Bapak gitu ya. Misalnya si Ibu Anu ngajarnya tidak menggunakan RPP. Ya. Itu kan baru informasi. Ya. Berarti Bapak harus menyelidiki informasi tersebut. Luar biasa sekali Bapak tadi share ceritanya. Lalu selama Bapak mengalami kondisi dilema etika, Bapak punya jadwal tertentu tidak untuk memutuskan pengambilan keputusan itu? Misalkan Bapak butuh waktu berapa lama untuk akhirnya mengambil keputusan, atau terkadang harus ada event rapat dulu intern antar Wakasek gitu. Biasanya Bapak punya jadwal tertentu? Kalau untuk menangani masalah, Bapak lihat dulu masalahnya. Masalah itu kalau berat harus cepat ditangani, berarti Bapak nangannya harus cepat. Makanya Bapak sifatnya situasional, kondisional. Iya. Jadi kalau di jadwal misalnya Bapak memecahkan masalah, jadwalnya hari Sabtu misalnya. Tiba-tiba kejadiannya hari Senin, Bapak harus putuskan juga di hari Senin. Jadi tidak harus di jadwal itu. Kecuali kalau yang sifatnya ya tidak urgen. Tidak urgen bisa aja ya. Tapi kayaknya yang namanya maaf pimpinan itu sekecil apapun justru dibutuhkan. Iya, dan ditunggu. Dan ditunggu keputusan. Itu. Jadi Bapak tidak ada jadwal khusus. Tidak prosedural. Tidak prosedural. Kalau itu harus cepat, makanya Bapak katakan situasional. Kondisional. Tergantung tadi bentuk kasus di Betul.
Lalu selama ini apakah ada faktor atau seseorang mungkin partner yang biasa membantu Bapak dalam mengambil keputusan, mempermudah akhirnya jadi penguat juga? Oh gitu iya, ya? ada, dan itu sangat membantu untuk Bapak mengambil keputusan. Ya contohnya tadi itu, Bapak punya Wakasek Iya. 4 misalnya, kurikulum, kesiswaan, kemudian canpras, dan humas. Iya. Ketika ada masalah siswa, berarti Bapak akan mengajak diskusi Wakasek kesiswaan. Iya. Tapi ketika Bapak mendapat surat atau tugas dari atasan berbentuk masalah mutu kurikulum, berarti Bapak mengambil Wakasek kurikulum. Tapi ketika Bapak membutuhkan dengan rekan guru, dengan masyarakat luar, Bapak akan minta masukan dari humas. Biasanya seperti itu. Jadi justru Bapak sangat dibantu, sangat terbantu dan mengaryakan mereka. Jadi mereka itu bukan hanya dikasih jabatan aja. Regenerasi juga. Satu pertanyaan terakhir Bapak. Iya, gimana itu? Dari semua tadi cerita Bapak, pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, adakah pembelajaran yang dapat Bapak ambil dari setiap keputusan yang Bapak lakukan ketika menghadapi dilema etika di sekolah ini? Tentunya banyak apa? Tadi pertanyaan dan pembelajaran untuk Bapak. Yang pertama, ketika ngambil keputusan jangan ragu-ragu. Tapi atas dasar mengidentifikasi permasalahannya dengan teliti. Dengan teliti, kemudian kita juga butuh masukan dari teman-teman, baru kita ambil keputusan tersebut. Itu yang Bapak merasakan manfaatnya ketika Bapak harus ambil keputusan. Tapi dengan catatan keputusan yang menyangkut orang banyak, di luar peraturan dan undang-undang. Kalau peraturan dan undang-undang, keputusan harus sesuai dengan aturan dan undang-undang. Jadi tidak boleh ada kebijaksanaan. Beda loh antara bijak dengan kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan kan nurani. Tapi kalau aturan dan undang-undang kan udah jelas payung hukumnya. Betul nggak? Oh ini loh dasarnya. Itu mah tidak bisa ditawar-tawar. Kalau menurut Bapak misalnya gini, yang masuk jam 7.30 misalnya, itu kan udah ada aturannya. Keputusannya ketika ada yang telat kita ambil keputusan dengan cara 3 tahapan tadi, teguran, tulisan, baru sanksi. Dan ada kondisi di mana Bapak tadi melakukan kebijaksanaan, mungkin melihat nilai-nilai kebajikannya ya Pak ya. Itu. Nah, positif dan negatifnya itu lah. Iya. Makanya tadi coba Pak, ketika mengidentifikasi permasalahan itu kita harus cermat. Insya Allah luar biasa banyak share pengalaman dari Bapak yang banyak juga nanti menjadi masukan untuk saya ke depannya Bapak. Terima kasih banyak waktunya Bapak. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses. Mudah-mudahan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Zulfian? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Cynthia? Sehat juga? Alhamdulillah Bapak sehat, alhamdulillah. Mohon maaf ini Bapak mengganggu waktunya. Ya, mangga Bu Cynthia. Bapak selaku kepala sekolah di SMP 10 Cileber, ini saya mohon waktunya untuk share ya Pak, banyak share pengalaman mungkin nanti yang banyak saya dapatkan juga dari diskusi kita hari ini. Jadi maksud saya kali ini ingin mewawancarai Bapak seputar pengalaman Bapak selama menjadi seorang pemimpin ya Bapak di sekolah. Mungkin banyak juga menemukan entah itu bentuknya dilema etika atau bujukan yang nantinya banyak juga mungkin akan saya dapatkan share pengalaman dan ilmu dari Bapak ya.
Baik Bapak. Mangga. Untuk pertanyaannya kita santai aja Bapak, boleh di-share-nya. Mangga. Ya. Pertanyaan yang pertama, mungkin Bapak selama ini menjadi pemimpin di sekolah pernah mendapati kasus ya berupa entah itu dilema etika ataupun bujukan moral ya. Bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi dua bentuk kasus tersebut yang biasa Bapak temukan? Oke, begini Bu Cynthia. Jadi sebagai seorang pemimpin di sekolah ini pasti kita sering dihadapkan dengan berbagai situasi, diantaranya dengan bagaimana kita menghadapi masalah atau kasus yang mengharuskan kita untuk mengambil suatu keputusan. Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah khususnya, jadi kita mau tidak mau kita harus mengidentifikasi dulu bahwa kasus ini merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi yang kita lihat adalah kasus-kasusnya itu biasanya di sekolah itu ada yang kompleks, ada juga yang sederhana. Nah, selain itu juga umumnya di dalam kasus ini kita sebagai seorang pemimpin jadi mengambil keputusan, tetapi ada dilema keputusannya itu, misalkan dua-duanya memang keputusannya itu memang benar gitu, maka itu yang dinamakan dilema etika gitu. Terus yang berikutnya ada juga yang keputusannya itu bertolak belakang, ada yang benar dan ada yang salah. Nah, ini yang paling membingungkan di kita itu ketika kita mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika seperti itu. Jadi yang harus kita pahami dulu, yang pertama adalah kita pahami dulu, kita identifikasi dulu bahwa kasus tersebut itu memang membutuhkan keputusan yang benar atau benar dan benar, atau benar versus benar, atau benar versus salah. Jadi itu yang harus kita identifikasi dulu. Seperti itu. Baik, ya. Jadi ada dua bentuk ya Pak, dilema etika itu antara benar dan benar, serta bujukan moral antara benar dan salah. Dan luar biasa, mungkin Bapak sudah mengalaminya. Nah, dari pengalaman Bapak nih selama ini, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan untuk permasalahan yang Bapak hadapi? Kadang kan ada kasus yang sama ya, di mana sama-sama ada kepentingan benar atau salah gitu. Jadi selama ini bagaimana Bapak pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan tersebut? Ya tadi itu, kalau ketika kita dihadapkan harus mengambil keputusan dengan tadi itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua-duanya memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, maka yang harus kita lakukan, biasanya saya suka tidak bergerak sendiri atau tidak memikirkan sendiri, maka saya harus melibatkan orang-orang yang berhubungan dengan kasus tersebut gitu. Jadi dalam mengambil keputusan tentunya tidak bisa bergerak sendiri seperti itu. Jadi saya biasanya melibatkan pihak-pihak ya yang dapat membantu saya dalam mengambil keputusan. Itu disesuaikan dengan permasalahannya tentunya. Seperti para guru, misalkan, terus orang tua, terus misalkan ke komite sekolah atau masyarakat yang terlibat langsung di permasalahan tersebut gitu, seperti itu. Ya. Lalu langkah dan prosedur apa yang biasa Bapak lakukan dalam menghadapi masalah tersebut atau situasi yang Bapak hadapi ketika penanganan permasalahan tersebut? Ya, langkah-langkah atau prosedur yang biasa sering dilakukan oleh saya, kebetulan ternyata ketika baru-baru sekarang nih saya masuk ke CGP ada ilmu baru ya terhadap mengenai 9 tahap untuk pengambilan keputusan, dan ternyata itu sudah dilakukan gitu. Sama kita sudah dilakukan dan ternyata ini teorinya seperti ini gitu. Jadi yang pernah saya lakukan, saya putuskan, ternyata ketika disinkronkan dengan 9 langkah pengambilan keputusan hampir mirip gitu. Contoh misalkan ketika kita dalam
pengambilan keputusan kan yang terus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Ini kan biasanya, oh ini benar, ini juga benar gitu. Nah, kita harus kenal dulu itu, harus identifikasi dulu nilai-nilainya saja yang bertentangan seperti itu. Terus menentukan siapa yang terlibat, terus terlibat di dalam kasus tersebut ya, atau di dalam permasalahan tersebut. Terus kita juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan gitu, yang mendukung nanti ketika kita mau mengambil keputusan, juga menguji benar keputusan, baru keputusannya kita refleksikan. Seperti itu biasanya seperti itu. Dan kita mau tidak mau harus melibatkan orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan itu. Itu mungkin Bu Siti. Ya, jadi sebenarnya sudah juga dilakukan prakteknya ya Pak, hanya mungkin teorinya kita baru mengenal sekarang. Ya. Dari banyak opsi Ya, itu juga sekarang, gitu. ya dari langkah-langkah yang pernah Bapak lakukan yang ternyata sekarang udah nyambung nih sama teori kita untuk mengambil keputusan melalui tahap-tahap itu. Hal apa saja sih yang biasanya Bapak anggap itu lebih efektif dalam pengambilan keputusan selama ini ketika Bapak mengalami dilema etika? Sebenarnya yang paling efektif menurut saya yang paling efektif itu melakukan investigasi opsi trilema. Itu yang paling efektif menurut saya. Kenapa? Karena ketika kita memiliki dua jawaban yang benar dan benar, keputusan benar dan benar gitu, kita biasanya tersirat gitu ya, atau terbesit dalam pikiran kita untuk mengambil keputusan yang yang berbeda, tetapi mewakili kedua-duanya gitu. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, contoh misalkan seperti ini Bu Sinti, ketika kita misalkan dihadapkan dengan kasus anak yang kurang nilainya, atau misalkan di dalam kriteria kelulusannya kurang mencapai seperti itu di dalam nilainya, itu kan kalau misalkan secara peraturan dia tidak naik dan lain sebagainya, tetapi kan kita ada rasa kasihan dan tentunya juga kita memikirkan dia kedepannya seperti apa sampai tidak lulus dan lain sebagainya, maka biasanya di situ muncul itu investigasi opsi trilemanya gitu. Opsi trilemanya ini contohnya gini, oke, kamu akan lulus atau dia akan lulus, tapi diberikan tugas tambahan atau misalkan tugas-tugas yang lainnya untuk melengkapi kebutuhan nilainya yang kurang seperti itu. Itu mungkin. Jadi menurut saya efektifnya itu pengambilan keputusan itu dalam kasus-kasus dilema etika itu melakukan investigasi opsi trilema itu dari situ. Ya. Lalu dalam mungkin itu yang Bapak anggap efektif ya. Nah, dalam prakteknya Bapak menganggap ada sebuah tantangan nggak? Kadang ada tantangan nggak? Hal apa yang menjadi tantangan dalam diri Bapak untuk melakukan pengambilan keputusan saat dilema etika itu Bapak dapatkan? Sangat ketika kita dihadapkan dengan kasus dilema etika itu tantangannya itu paling besar ya. Yang saya rasakan kalau benar salah itu menurut saya tinggal pilih saja gitu. Tetapi kalau ada nilai dua-duanya memiliki nilai yang benar, itu tantangannya juga besar. Contoh misalkan biasanya itu tantangannya itu biasanya di masyarakat. Di masyarakat yang satu ada norma kemasyarakatan di sekitar, misalkan saya kan di SMP 10, di SMP 10 itu kondisinya kondisi kesepuhan. Terus sisi lain ini adalah aturan-aturan yang ada di sekolah. Tetapi dua-duanya ini sebenarnya memiliki norma yang bagus, yang baik, tetapi ketika kita menjalankan disiplin di sekolah ada saling bertentangan. Nah itu. Jadi sebenarnya tantangan yang saya hadapi itu diantaranya pemahaman atau kondisi di masyarakat sekitar. Nah untuk selain itu juga di tantangan untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu saya itu berpikir bahwa bagaimana caranya pihak atau kedua belah pihak gitu ya, atau ada beberapa pihak yang tidak dirugikan gitu. Saya pikirkan seperti itu. Jadi tidak dirugikannya begitu besar gitu. Jadi ketika saya mengambil keputusan seperti ini,
pihak yang satunya lagi itu tidak dirugikan begitu besar gitu, maksudnya seperti itu. Jadi tidak merasa dirugikan lah, artinya dirugikan itu tidak terasa, walaupun memang harus diambil keputusannya seperti itu. Jadi tantangan dari diri saya itu, saya suka memikirkan bahwa ketika saya putuskan kondisinya itu atau pihak yang lainnya itu jangan sampai dirugikan seperti itu. Jadi saya harus mencari opsi yang lain supaya yang satunya lagi atau pihak yang lainnya itu tidak dirugikan. Maka kata saya memang menurut saya yang efektif itu ketika kita investigasi opsi trilemanya seperti itu. Jadi memang kalau mengambil keputusan dilema etika itu sangat dihadapkan dengan tantangan yang begitu besar. Seperti itu, Bu Cynthia. Dan mungkin kalau dihadapinya masyarakat dengan keadaan adatnya juga butuh komunikasi ya Pak, dua arah antara Bapak dengan masyarakat, ataupun dengan di rekan kerja di sekolah. Kadang kan apa yang dimaksud oleh pemimpin kadang tidak sampai ya Pak. Ya, jadi komunikasi juga dalam hal ini penting sekali. Nah, terus saya juga ingin tahu apakah Bapak memiliki jadwal tertentu gitu Pak ketika menyelesaikan suatu masalah, baik itu secara prosedural atau kondisional gitu biasanya. Pengambilan yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan itu, atau Bapak menyelesaikannya dalam bentuk apa sih gitu? Bisa diceritakan Bapak? Ya. Sebenarnya tergantung bentuk kasusnya ya. Kalau kan ada kasus yang kompleks, ada juga yang kasus yang sederhana. Tetapi memang dua-duanya memang itu kompleks atau sederhana, juga termasuk ada yang termasuk ke dalam dilema etika juga. Tetapi kasusnya itu kompleks atau sederhana gitu. Jadi untuk atau tata kalanya atau misalkan jadwal tertentunya mungkin kalau untuk penyelesaian dilema etika itu mungkin bisa saja bisa langsung diselesaikan pada saat itu, bisa saja, tapi relatif juga tergantung kepada kondisi dari permasalahannya itu sendiri. Jadi tergantung apakah masalah tersebut menuntut penyelesaian cepat, misalkan. Kan nggak mungkin misalkan sekarang harus diputuskan, misalkan diminta dari masyarakat, misalkan ke sekolah atau dari guru-guru ingin keputusannya sekarang, kan tidak mungkin kita tunggu minggu depan ya, Bapak pikirkan dulu, mungkin tidak mungkin seperti itu. Jadi ada tata kalanya gitu. Maksudnya diperlukan juga pada saat itu, ada juga yang harus kita pikirkan. Contohnya misalkan dilema etikanya yang kompleks. Yang kompleks itu contoh misalkan ketika kita mau membangun jalan ke sekolah, nah itu harus melibatkan masyarakat kan. Tidak mungkin kita putuskan sendiri. Maka memiliki jadwal-jadwal tertentu gitu ya, jadwal tertentu. Contoh misalkan kita harus bertemu dengan masyarakat, komite sekolah, kita harus bertemu dengan pemerintahan desa dan sebagainya. Maka harus dijadwalkan. Seperti itu mungkin Bu Cynthia. Iya, jadi tergantung jenis kasus yang ditemukan ya Bapak ya, untuk penanganannya tidak terburu-buru. Baik, selain itu apakah Bapak memiliki seorang partner gitu? Jadi atau adakah seseorang yang biasanya mempengaruhi faktor-faktor ketika Bapak mengambil keputusan? Dan faktor apa saja yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan, serta itu Bapak anggap mempermudah dalam Bapak mengambil keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika? Oke. Kalau di sekolah, kalau sebagai seorang pemimpin, partner yang paling harus kita jaga baik adalah komite sekolah. Karena keputusan sekolah itu kalau tidak dibarengi dengan partner kita, yaitu dalam hal ini adalah komite sekolah, kemungkinan sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Contoh misalkan ketika kita mau memutuskan kegiatan sekolah aja, kegiatan sekolah kita mau putuskan, walaupun misalkan kegiatan itu baik menurut kita, program itu kita baik menurut kita, maka kalau tidak dilibatkan komite sekolah sebagai partner sekolahnya, sebagai partner sekolah yang paling dekat, itu tidak akan bisa terjadi. Contoh juga ketika kita mengambil keputusan bahwa misalkan ketika kita menyusun dokumen satu misal, ketika kita tidak didukung oleh komite sekolah, maka kegiatannya pun tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga ketika kita menghadapi masalah. Biasanya kan permasalahan di sekolah itu yang berhubungan erat dengan masyarakat itu yang ikut campur dalam memecahkan masalah atau mencari solusinya adalah komite sekolah.
Di situ jadi eh, seseorang atau misalkan tadi itu pihak yang membantunya itu atau partner yang paling dekat untuk pimpinan sekolah adalah komite sekolah dan masyarakat itu sendiri. Banyak juga selain komite sekolah juga ada pemerintah desa, ada pimpinan adat dan lain sebagainya. Maka di situ kita harus bisa berkolaborasi ketika kita mau mengambil keputusan, apalagi keputusannya itu atau kasus-kasusnya atau permasalahannya itu permasalahan yang sangat kompleks, sangat ngejelimet lah. Jadi harus dibutuhkan, memang tidak bisa dipikirkan dengan satu orang saja sebagai kepala sekolah untuk memutuskan. Itu. Jadi kita harus dibantu dengan pihak-pihak lain seperti itu. Ya, jadi itu mungkin Bu. Ya, komite sekolah sebagai penghubung ya Pak antar program-program sekolah, bisa nyampe ke masyarakat juga, dan terutama wali murid ya Bapak ya. Jadi harus nyambung gitu. Baik Bapak dari apalagi nanti kalau ada kasus, misalkan kasus dari anak itu yang berhubungan dengan orang tua, kan kalau kita tidak dibantu dengan komite sekolah, dengan pihak orang tua, masyarakat, itu juga kita keputusannya biasanya suka mentah gitu, balik lagi. Tapi kalau udah dengan komite sekolah, karena ini adalah sebuah keputusan bersama, maka mau tidak mau harus mengikuti. Gitu. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali Bapak ini. Bapak, dari kisah-kisah Bapak tadi, cerita-cerita kasus dilematika yang mungkin pernah Bapak alami, Bapak sendiri merasa sudah mengambil pembelajaran apa gitu dari hal itu? Apa ada hal yang selama ini yang Bapak hadapi, pembelajaran apa yang bisa Bapak dapatkan selama ini? Selama jadi kepala sekolah, ya. Silakan, jadi Bapak. Ketika saya menjadi kepala sekolah itu mungkin pengalaman besar untuk saya. Jadi berbeda dengan waktu dulu jadi guru ya. Ya guru hanya memutuskan bahwa ketika anak memiliki kasus, saya putuskan dengan anak misalkan kasus ada permasalahan anak dengan anak atau murid dengan murid di kelas. Jadi kita di situ bisa kita pecahkan di situ. Oh, si A salah, ini salah, dipertemukan, selesai. Tetapi ketika menjadi pimpinan pembelajaran, jadi pemimpin pembelajaran itu dalam hal ini adalah kepala sekolah, kita harus pengalaman yang saya dapat itu harus berpikir secara global, secara menyeluruh. Jadi tidak melihat bahwa si A itu siapa, si B itu siapa, tetapi melihatnya secara global. Dan kita harus bisa mengidentifikasi bahwa kasus ini memang atau permasalahan ini memang harus diputuskan secepatnya atau bisa dipikirkan dengan berbagai banyak pihak gitu, seperti itu. Jadi yang harus pengalaman yang saya dapatkan itu ketika saya mengambil keputusan, saya harus mencoba keputusannya itu yang tepat gitu. Jadi bagaimana memutuskan dengan supaya tepat? Yang pertama tadi itu, alhamdulillah ketika saya masuk guru penggerak ada teori gitu, ada sebuah teori yang sebenarnya sudah pernah dilakukan mungkin, tapi kita tidak mengikuti tahapan-tahapan itu gitu ya. Ada 9 langkah itu yang menurut saya itu sangat berharga sekali bagi kita sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai kepala sekolah di dalam mengambil sebuah keputusan. Itu pengalaman yang paling berharga, pembelajaran yang paling berharga untuk saya, dan mudah-mudahan ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, kasus, baik itu kasusnya dilema etika ataupun misalkan yang lainnya, itu mudah-mudahan hal ini bisa menjadi sebuah modal untuk kita memecahkan sebuah masalah. Itu aja mungkin, Bu. Baik, terima kasih Bapak share pengalamannya luar biasa ya. Dari diskusi kita kali ini saya banyak dapat pengalaman gimana cara Bapak menghadapi masalah, mengidentifikasi masalah, lalu bagaimana cara menentukan timing yang tepat dalam mengambil keputusan, serta melibatkan komponen-komponen yang bisa membantu dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Iya. Banyak manfaat insya Allah yang didapatkan dari diskusi kita kali ini. Saya selalu Bapak belajar. Jadi tiap hari harus belajar. Ya. Ini merupakan pembelajaran untuk kita semua. Iya benar Pak, benar sekali. Terima kasih Bapak, sehat selalu, sukses selalu, semoga lancar terus kegiatannya. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.